Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidala Nur Izati dengan NIM 234821073 dari kelas 4B Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan resume dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra MSI, yang mana materi kali ini itu membahas tentang pemilihan dan penyiapan bahan alam dan ekstraksi bahan alam. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah pemilihan dan penyiapan bahan alam. Yang pertama itu ada pemilihan bahan alam. Perlu kita siapkan adalah identifikasi spesies. Mengapa kita perlu mengidentifikasi spesies? Karena untuk melakukan pemilihan bahan alam harus benar dalam penentuan spesiesnya. Karena jika salah dalam penentuan spesies, maka tujuan atau target dari penelitian atau produksi tidak akan berjalan atau berhasil. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi spesies, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menseleksi bahan alam. Yang mana seleksi yang perlu kita lakukan itu ada seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, dan seleksi lokasi dan musim. Selesai di pemilihan bahan alam, kita lanjut ke materi penyiapan bahan alam. Penyiapan bahan alam itu merupakan tahapan-tahapan kita untuk memperoleh sebuah simplisia. Nah, mari kita bahas satu persatu dari tahapan-tahapan memperoleh simplisia. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah pengumpulan bagian tanaman. Bagian tanaman ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya ada kulit batang, kayu, daun, bunga, pucuk, akar, rimpang, buah, biji, dan kulit buah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah sortasi basah, yang mana sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan cemaran atau kotoran dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Tahapan selanjutnya itu ada pencucian. Jadi, pencucian itu dilakukan dengan air bersih, bisa menggunakan sumur, pump, atau air dari mata air. Namun, jika simplisia yang kita gunakan itu mengandung zat mudah larut dalam air mengalir, maka itu cukup kita cuci dalam waktu yang singkat saja. Selanjutnya ada perajangan. Perajangan simplisia ini dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan yang akan kita lakukan nanti. Lalu setelah perajangan itu kita melakukan proses pengeringan, yang mana metode pengeringan simplisia ini bisa dengan beberapa cara. Di antaranya itu bisa kita jemur di sinar matahari langsung, kemudian kita kering angin-anginkan, kemudian bisa juga dengan oven, kemudian bisa dengan microwave, dan fresh drying. Kemudian setelah proses pengeringan, kita akan melakukan sortasi yang kedua, yaitu sortasi kering atau garbling. Yang mana garbling ini dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak. Jadi sortasi kering ini gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki dari tanaman. Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan mutu, yang mana pemeriksaan mutu ini meliputi identifikasi taksonomi, analisis impurities organik dan anorganik, kemudian kita menganalisis kandungan air dan susut pengeringan, kemudian menganalisis kadar abu dan kadar serat. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pengepakan atau packaging. Pengepakan simplisia itu tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama perjalanan. Pada packaging itu kita cantumkan label simplisia, yang mana isi dari labelnya itu ada nama simplisianya, kemudian asal simplisianya, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Kemudian tahapan terakhir untuk memperoleh simplisia atau penyiapan bahan alam itu penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Kita selesai di materi pemilihan dan penyiapan bahan alam. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ekstraksi bahan alam. Menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, sediaan galenik yang selanjutnya disebut ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair, dibuat dengan menyaring simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Kemudian, ekstrak secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Ekstraksi diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada supercritical fluid extraction. Kemudian yang kedua itu ada solid liquid extraction. Yang ketiga ada liquid extraction, yang mana ekstraksi antara dua cairan yang tidak saling bercampur, biasanya air dan pelarut organik. Kemudian prinsip ekstraksi itu ada 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Dan yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode-metode pembuatan ekstraksi. Yang pertama itu ada merasi, yang mana perendaman bahan simplisia dalam pelarut pada suhu ruang, lalu didiamkan selama beberapa waktu agar zat aktif larut. Yang kedua ada metode perkolasi, yang mana pelarut dialirkan terus-menerus melalui serbuk simplisia yang sudah dibasahi sehingga senyawa aktif larut secara bertahap. Yang ketiga ada metode ekstraksi dengan reflux, yang mana bahan dipanaskan bersama pelarut dalam alat tertutup. Kemudian uap pelarut dikondensasi dan kembali ke wadah. Proses ini mempercepat pelarutan tanpa kehilangan pelarut. Metode yang keempat itu ada metode sokletasi, yang mana pelarut dipanaskan, kemudian menguap, lalu mengalir melewati bahan secara berulang-ulang
Selanjutnya itu ada metode ekstraksi dengan ultrasonikasi, yang mana metode ini menggunakan gelombang ultrasonik atau getaran suara berfrekuensi tinggi untuk mempercepat ekstraksi dengan menghancurkan dinding sel bahan. Lanjut, itu ada dengan metode ekstraksi dengan microwave, yang mana metode ini memanfaatkan gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan bahan, lalu mempercepat perpindahan massa dan efisiensi ekstraksi. Lalu yang terakhir ada metode menggunakan ekstraksi dengan tekanan, yang mana metode ini dilakukan pada tekanan tinggi, bisa dengan suhu tinggi juga, untuk mengekstraksi senyawa yang sulit larut dalam kondisi biasa. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang pemilihan dan penyiapan bahan alam dan ekstraksi bahan alam dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.